hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Yang mana untuk berdoa ya dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Muhammad silakan pimpin doa ya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa selesai. Setelah selesai kita berdoa. Jadi sebelum kita beraktivitas ya, kita biasakanlah kita untuk berdoa. Jadi anak sebelum kita belajar, Bapak ingin supaya kalian membersihkan dulu yang sampah ada di bawah mejanya. Oke, sebelumnya untuk memulai sebuah pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi ya. Yang mana kita nyanyi bersama-sama ya? Lagu apa Pak? Kita nyanyi tentang lagu Matahari Sumber Energi. Pokoknya itu liriknya ya. Ini aja. Itu kacik soalnya ya. Oke, dah. Jadi kita nyanyi bersama ya. Bapak pimpin. Loh. Supaya semangat kita menjawab diri. Satu, dua, tiga. Matahari sumber energi terbesar di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat diolah jadi cahaya. Ayo matikan lampu di saat siang. Hemat energi listrik untuk menjaga bumi tercinta. Oke. Kita ulangin. Oke, itulah supaya kita semangat. Nanti itu akan berhubungan dengan materi kita ya, mengenai sumber energi. 1, 2, 3. Matahari sumber energi terbesar di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat diolah jadi cahaya. Ayo matikan lampu di saat siang. Hemat energi listrik untuk menjaga bumi tercinta. Mantap. Kalian senang sekali dalam bernyanyi. Mantap, lanjutkan. Oke, anak-anak. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan ya, apa sih yang harus kita capai untuk hari ini mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang mana untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengamati ya sebuah teks visual. Jadi kalian mampu mengidentifikasi
gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci yang nanti kalian lihat di buku kalian ataupun di tampilan PowerPoint Bapak. Satu, kalian yang untuk kita capai hari ini yaitu dengan percobaan kalian semua mampu ya menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita dengan diskusi nanti kita akan mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatnya dengan tepat. Jadi nanti itu ada sebuah teks membaca, jadi kita membaca secara berkelompok ya. Jadi kita akan memecahkan sebuah permasalahan dan menjawab sebuah pertanyaan yang ada di buku. Oke, subtema 1, sumber energi. Tahukah kalian apa itu sumber energi? Bagaimana Isna? Apa tahu sumber energi itu apa? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Sumber energi dibagi menjadi dua, antara lain sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, Pak. Oke, ada yang lain? Reni? Ini sana apa? Dede? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Oke. Jadi kalian apakah sudah tahu sebelum kita masuk materi ini, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari sumber energi dan ada yang tahukah apa manfaat dari energi? Yang tahu? Siapa tuh? Tahu namanya Pak? Kak? Putri. Apa Putri? Yang pertama, menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, sebagai energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Oke, sudah cukup. Jadi Bapak perhatikan sudah mencoba kalian sejauh mana sih pemahaman kalian mengenai sumber energi ini dari pengertiannya dan manfaatnya. Satu, kita akan masuk mengenai sumber energi. Energi sangat penting ya bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Ini perlu diskusi. Jadi di sini Bapak akan membagi kelompok ya untuk kalian. Untuk ini satu baris satu kelompok, satu baris satu kelompok, satu baris tiga kelompok dan satu baris satu kelompok. Oke, silakan menggabung kelompoknya. Silakan. Silakan. Jangan ribut ya, jangan ribut. Kita benar dalam menjadi kelompok. Untuk masing-masing kelompok, silakan pada kalian satu pewakil ruangan untuk melakukan sebuah membasahi sapu tangan, kertas dan tisu. Perwakilan satu kelompok. Perwakilan, silakan. Boleh berdua atau seorang. Situ ya, Pak. Basah ya. Jangan terlalu basahnya. Jangan terlalu basah. Oke, dah. Sip, tunggu situ. Oke, itu bisa juga. Bisa. Oke, sini. Basahi, Mbak. Basahi. Agak jampu-jampu. Ini lagi. Oke. Lagi. Belum, tunggu ya. Nanti kalian sakit kepala.
Sudah lagi. Tadi kita sudah melakukan ya sebuah percobaan untuk menunggu apa? Menunggu hasil jamuran tadi. Silakan kalian baca mengenai teks bacaan halaman 5 ya. Mengenai apa bacaannya? Oke, silakan baca. Ahmad baca Ahmad. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Oke, Ahmad stop. Lanjut, Umi. Lanjut. Segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memasak aku supaya kamu memiliki energi. Oke, stop Umi. Bapak akan melanjutkan kepada Nasita. Baca Nasita. Kamu bisa memasak dan memasak aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, sudah cukup ya. Jadi tadi kan kita sudah sambil menunggu jemuran tadi kan. Jadi masing-masing kelompok satu perwakilan untuk keluar mengambil sapu tangan tadi. Perwakilan satu kelompok. Silakan. Keluar satu kelompok. Ambil sapu tangan tadi. Oke, anak. Coba kalian tuliskan sebuah pengamatan tadi mengenai 3 benda tersebut. Apakah gimana keadaan tisu setelah dijemur, dibasahi dan disimpan di dalam ruangan, dan sapu tangan dibasahi dan kita simpan di luar. Silahkan kalian tulis hasil pengamatannya yang ada pada buku kalian tersebut. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membacakan sebuah hasil satu percobaannya. Bapak tunggu sekitar 3 menit untuk mengamati bagaimana proses perubahan antara sapu tangan, tisu dan kertas yang telah kalian basahi dan kalian jemur dan kalian simpan di dalam ruang kelas. Oke, apakah sudah selesai? Oke. Bagaimana kelompok 1 hasil pengamatannya? Bagaimana kelompok 1 hasil pengamatannya? Masih basah. Apa tuh? Tisu. Kertas masih basah. Sapu tangan masih basah. Itu untuk di dalam ruangan. Oke. Bagaimana kelompok 5 untuk di luar ruangan hasil penjemuran? Tangan, tisu masih basah, Nah. kertas masih basah, sapu tangan masih basah. Itu untuk di Di luar ruangan. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 mengenai hasil percobaan penjemuran Di luar kayak di dalam. di luar. Di luar untuk sapu tangan masih basah Pak. Yang 5 menit mulai mengering. Yang 8 menit sudah kering Pak. Oke, kelompok 2. Bagaimana hasil pengamatannya? Di luar di dalam Pak. Di luar. Oke, baca aja. Di kertas di luar kering, sapu tangan di luar kering. Oke. Ini sudah? Oke, gimana hasil pengamatannya untuk di dalam ruangan? Di dalam ruangan di waktu 3 menit tisu masih basah, kertas dan sapu tangan masih basah. Ya. Terus di 5 menit tisu, kertas dan sapu tangan masih basah, dan di 8 menit mulai mengering. Oke. Untuk semua jawaban kelompok
kelompok sudah benar ya melalui sebuah pengamatan yang telah kita lakukan tadi. Jadi sekarang coba kalian ambil sebuah sedikit kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan yang kita lakukan tadi. Sekarang coba kalian simpulkan ya mengenai hasil percobaan tadi. Kelompok 1 gimana kesimpulannya? Kelompok 1 hasil percobaan tadi. Nah, itu dia. Bacakan satu ya. Oke. Kelompok 3. 4, 3. Ini. Nah, baca poin keduanya. Isu di panas matahari lebih cepat kering. Kelompok 5. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Oke. Jadi kalian di sini semua sudah memahami bagaimana sih manfaat sumber energi untuk kehidupan kita yang telah kita lakukan percobaan tadi. Jadi anak-anak, jadi nanti kalian kumpulkan ya. Jadi ini tugas kalian nanti setelah akhir pembelajaran nanti ataupun sebelum kita pulang ini dikumpulkan ya. Oke, lanjut kita berdiskusi lagi. Jadi di sini kalian akan mengamati lagi ya mengenai sumber daya alam. Jadi kalian amati gambar dan kalian jawab lagi semua pertanyaan yang ada di sini. Kalian berdiskusi lagi. Oke, silakan kalian diskusikan mengenai gambar ini. Diskusikan. Bapak tunggu 3 menit hasil diskusi kalian. Bagaimana menurut kelompok kalian mengenai ini? Apabila yang terjadi permintaan jagung tinggi, bagaimana jawabannya untuk kelompok 2? 3. Apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan cepat habis akan terjadi kelangkaan. Oke, bagaimana untuk kelompok 4 mengenai hasil pengamatan kalian mengenai gambar tersebut? Ya, kelompok 2. Yang tentunya petani jagung akan memperluas kebun jagung yang akan meningkatkan hasil pertanian untuk memenuhi permintaan pokok, dan bisa juga pemerintah melakukan impor. Oke. Kelompok 2 gimana jawabannya atas nomor 2? Kelompok 2. Yang tentunya petani jagung akan memperluas kebun jagung yang akan meningkatkan hasil pertanian untuk memenuhi permintaan tersebut, dan bisa juga pemerintah melakukan impor. Oke, jadi kalian jawabannya sudah benar ya di setiap kelompok. Jadi kalian itu sudah dapat memahami sebuah teks visual dan juga kita belajar tentang sumber daya alam. Jadi nanti kita lanjutkan dengan kegiatan membaca. Jadi di sini kalian akan Bapak suruh kalian untuk membaca. Coba Rahmat bacakan. Mereka pertama. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Untuk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Laut lahan yang subur menghasilkan padi, jagung serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat Tunggu ya. bagi masyarakat. Oke, cukup. Lanjut Reni. Silahkan baca paragraf kedua.
sebagai Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Oke, lanjut. Pipi, baca Pipi. Baca. Paragraf ketiga. Akan berlebihan. Akan berlebihan. Alam berlebihan. Alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat dipengaruhi misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dipengaruhi karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Oke, cukup. Lanjut Lasita, baca. Baca. Minyak bumi. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Oke. Jadi untuk semua anak-anak ya. Jadi setelah kita puas membaca tersebut, tolong kalian jawab semua pertanyaan dari hasil bacaan tadi. Jadi kalian jawab per kelompok saja ya. Anak ya, kalian hari ini sudah cukup banyak belajar ya mengenai sumber energi. Baik itu bagaimana kalian mengamati sebuah gambar teks visual mengenai kegiatan yang memanfaatkan matahari, dan kalian dapat memahami sebuah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi di akhir sebuah pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini ya, Muhammad? Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Belajar tentang ya, sumber energi. Oke. Jadi apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Berguna? Oke, berguna. Bagaimana perasaan kalian semua, siswa Bapak, setelah belajar hari ini? Yang benar? Senang? Oke, mantap. Tepuk tangan. Jadi sebelum kita pulang, sebaiknya kita bernyanyi lagi ya. Oke, kita lagu Sepatu Gelang. Oke, berdiri. Saya berdiri. Berdiri. Oke ya. Oke ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang bernamai kabar. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, jadi urusan Bapak di akhir pembelajaran, teruslah kalian belajar di rumah, terus kalian ulang-ulang materi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya kita selamat sampai tujuan di rumah. Oke, untuk Muhammad silahkan. Baik, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, silahkan kalian pulang dengan tertib. Dan pulang. Oke.